Halo, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membedah sebuah infografis edukatif yang sangat relevan dengan kondisi digital kita saat ini, yang berjudul Bijak Tolak Hoaks. Karya ini disusun secara kolektif oleh rekan-rekan dari kelompok 4, yaitu Berliani Dwi Cahyandari, Muhammad Fauzan Altaf Afandi, Erlangga Maulana Fatahillah, dan saya sendiri Bunga Rahmalia. Secara visual, infografis ini didesain dengan sangat tegas menggunakan latar belakang hitam pekat yang kontras dengan teks putih, serta diperkuat dengan aksen merah menyala pada bagian statistik. Pilihan warna ini bukan tanpa alasan. Skema tersebut memberikan kesan urgensi atau sebuah alarm bagi kita semua mengenai bahaya informasi palsu. Di bagian awal, kita langsung disambut dengan ilustrasi merah TIK bertuliskan fake news. Hal ini menjadi simbol kuat bahwa meskipun teknologi terus berkembang, fabrikasi atau pembuatan berita palsu tetap menjadi ancaman nyata yang terorganisir. Melalui pembukaan ini, kelompok kami ingin menekankan bahwa literasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kesehatan informasi di masyarakat. Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Namun, tidak semua informasi yang kita terima adalah benar. Hoaks adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu, memprovokasi, atau memanipulasi opini masyarakat. Biasanya hoaks dikemas dengan judul yang menarik dan terlihat meyakinkan agar mudah dipercaya dan dibagikan. Sementara itu, informasi adalah informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa niat yang jahat. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengecekan fakta sebelum membagikan informasi. Meskipun berbeda dari segi niat, hoaks dan misinformasi sama-sama berbahaya karena dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman sekarang, informasi datang ke kita dengan sangat cepat. Tapi apakah semua informasi itu membawa manfaat atau justru menjadi racun bagi kita? Mari kita lihat dampak nyata dari penyebaran hoaks. Yang pertama, memecah belah masyarakat. Hoaks seringkali dirancang untuk mengadu domba. Teman bisa menjadi musuh hanya karena informasi yang belum tentu benar. Yang kedua, menyesatkan opini publik. Saat kebohongan diulang terus-menerus, ia mulai terlihat seperti kebenaran. Ini berbahaya karena persepsi kita terhadap suatu masalah menjadi melenceng. Yang ketiga, merusak reputasi. Nama baik seseorang atau sebuah kelompok yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Yang keempat, keputusan yang salah. Jika kita mengambil keputusan penting, baik itu soal kesehatan, keuangan, atau politik, berdasarkan data palsu, hasilnya tentu akan merugikan diri kita sendiri. Yang kelima, krisis kepercayaan. Ketika hoaks merajalela, masyarakat menjadi bingung dan akhirnya tidak lagi percaya pada fakta yang benar. Kita kehilangan pegangan atas kebenaran kita sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke bagian evaluasi. Pada bagian ini, kami tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga memberikan solusi yang bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa langkah perlindungan yang bisa kita lakukan agar tidak mudah terjebak hoaks. Pertama, kita perlu meningkatkan literasi digital setiap hari. Tentunya, artinya kita harus terbiasa mencoba membaca dan memahami informasi dengan kritis. Kedua, jangan mudah percaya pada berita yang viral, karena semakin heboh suatu informasi justru kita harus semakin waspada. Ketiga, jika menemukan konten yang mencurigakan, kita bisa melaporkannya agar tidak semakin menyebar. 4. Waspadai judul yang provokatif atau berlebihan, karena seringkali itu adalah ciri dari hoaks. Dan yang paling penting, selalu verifikasi sumber berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Selain itu, ada beberapa fakta yang cukup mengejutkan. Hoaks ternyata tetap menyebar 6 kali lebih cepat dibandingkan fakta. Lalu, sekitar 77% masyarakat Indonesia pernah terdampak hoaks. Dan bahkan terdapat sekitar 800 juta konten hoaks yang beredar setiap harinya. Dari data ini, kita bisa melihat bahwa masalah hoaks ini bukan masalah kecil, tetapi sudah menjadi isu besar yang harus kita hadapi bersama. Baik, sebagai penutup,
Infografis ini kami lengkapi dengan berbagai sumber dan referensi yang kredibel, baik dari lembaga nasional maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang kami sampaikan bukan sekedar opini, tapi berdasarkan data dan penelitian yang dapat dipercaya. Melalui infografis bijak tolak hoax, kami berharap kita semua bisa lebih sadar dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi. Karena di era digital seperti sekarang, setiap dari kita pasti memiliki peran yang penting. Bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai penyaring, bahkan penyebar informasi. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri untuk lebih kritis, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh hoax. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai penutup, infografis ini kami lengkapi dengan berbagai sumber dan referensi yang kredibel, baik dari lembaga nasional maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang kami sampaikan bukan sekedar opini, tetapi berdasarkan data dan penelitian yang dapat dipercaya. Melalui infografis bijak tolak hoax, kami berharap kita semua bisa lebih sadar dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi. Karena di era digital seperti sekarang, setiap dari kita pasti memiliki peran yang penting. Bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai penyaring, bahkan penyebar informasi. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri untuk lebih kritis, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh hoax. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.